Yo guys, balik lagi sama gua Ufa yang pastinya di Kerehore Tech Channel. Dan kali ini gua bakal kasih tahu kalian cara mengonlinekan server lokal biar jadi online. Maksudnya apa? Contohnya mungkin kalian punya server ya, seperti server berbasis web atau Erapor, bahkan IoT seperti yang saya tunjukkan ini. Nah, itu kan cuman bisa kita akses jika kita terhubung dalam satu jaringan dengan servernya kan? Atau bisa dibilang secara lokal lah. Nah, agar si server kita bisa diakses secara online atau publik, kita harus mengubah IP private menjadi IP public. Untuk caranya sih banyak ya, kita bisa pakai tunneling atau yang lainnya. Tapi kali ini saya akan kasih tahu kalian dengan menggunakan fitur port forwarding yang disediakan oleh ISP langganan kita. Dengan ini nanti untuk IP publiknya dia akan mengikuti dari ISP yang kita pakai. Oh ya, untuk cara ini cuma bisa kita dapatkan jika kita berlangganan ISP seperti provider si merah ini ya contohnya. Dan ke semua ISP juga menyediakan fitur port forwarding ini ya. Buat kalian yang tidak disediakan fitur ini oleh ISP-nya, masih ada alternatif kok. Ya mungkin saya akan bahas di video lainnya ya. Untuk video ini kita akan bahas dengan menggunakan port forwarding. Oke, kita masuk aja ya ke langkah-langkahnya. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke halaman router dari ISP-nya. Caranya kalian buka browser seperti ini, lalu masukkan IP dari router kalian. Biasanya tiap router ada yang beda ya IP-nya. Kalian bisa lihat di belakang router kalian seperti ini. Nah, itu ada IP kan? Terus kalian tinggal masukin aja IP-nya di browser. Jika sudah dimasukkan seperti ini, kita enter. Nah, di sini kita login ya. Biasanya untuk user loginnya ini tertera ya di balik routernya. Seperti ini, admin. Tapi kalau nggak bisa seperti yang saya ini, coba kalian ganti passwordnya sama password wifi kalian. Nah, kalau udah seperti ini, coba kita masuk. Nah, udah kebuka nih. Langkah selanjutnya kita masuk ke halaman advance yang gambar gear ini. Terus pilih menu forward rules dan pilih IP version 4 port mapping ini. Nah, di sini ada settingan forwarding saya yang sebelumnya. Ini hiraukan saja. Biasanya kalau misalnya kalian belum ngisi ini hasilnya kosong ya. Di sini kita pilih new aja untuk membuat baru. Untuk namanya kita isi bebas ya. Tapi biar memudahkan saya isi nama server aja ya, server SAM seperti ini. Untuk WAN ini pilih yang ini aja. Nah, untuk internal host ini IP servernya ya. Kita masukin aja IP address dari si servernya. Misalnya saya ingin masukkan IP dari PC ini. Cara melihatnya gimana? Kita bisa lihat pakai command prompt di Windows. Caranya kita pencet Windows R di keyboard, kita ketik CMD, lalu OK. Nah, jika sudah terbuka command prompt-nya seperti ini, kita ketik ipconfig, lalu enter. Nah, ini yang versi 4 ini adalah IP address dari PC saya ya. Kita bisa copy seperti ini, Ctrl C, lalu kita masukkan ke internal host. Kita pastekan di sini. Oh ya, ini juga nggak harus IP dari PC ini saja ya. Kalau kalian punya server Linux di VirtualBox seperti video sebelumnya membuat web server, atau bahkan IoT seperti yang saya punya ini, tujuannya biar bisa ngontrol dari luar. Seperti itu juga bisa. Oke, kita lanjut ya. Ini untuk external source IP address, ini kosongin aja nggak apa-apa. Terus, nah di sini kita klik add yang ini, nanti akan muncul tab baru di bawah seperti ini. Untuk protokolnya kita pilih TCP ya, karena ini buat web server. Untuk portnya ini disamakan dengan server kita. Sebagai contoh, di sini saya menggunakan SAM untuk server. Kita buka SAM-nya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, portnya itu 8080 yang ini. Portnya 8080. Jadi di sini kita masukin untuk portnya itu 8080 sampai 8080. Kita juga isi di sini untuk bagian internal port numbernya ini samain aja ya seperti sebelumnya 8080 sampai 8080. Untuk yang ini kosongin aja nggak apa-apa. Setelah itu kita apply. Nah, jika sudah seperti ini artinya sudah selesai ya. Kita tinggal buka aja IP publiknya. Oh ya, gimana cara tahu IP publik kita? Caranya gampang. Kita tinggal buka system information yang ini. Lalu kita pilih one. Nah, yang kedua ini adalah IP publiknya. Kita tinggal copy seperti ini, Ctrl C. Kita buka tab baru dan kita pastekan di sini.
Oh ya, jangan lupa portnya dimasukin juga ya, 8080, habis itu kita enter. Dan ya, ini sudah bisa terbuka ya. Jadi kalau kalian buka di HP menggunakan data atau tidak tersambung di jaringan ini, itu juga bisa ya. Karena ini sudah menjadi publik dan bisa diakses oleh siapa saja jika tahu IP-nya. Oh ya, biasanya untuk pengguna merah seperti saya ini, untuk IP publiknya ini akan berubah-ubah terus ya. Jadi jika web server kalian tidak bisa diakses, itu biasanya dikarenakan oleh IP publiknya yang keganti. Dan kalau dilihat sepertinya agak ribet ya, karena kita harus mantau terus IP publiknya. Coba bayangin deh, IP publiknya keganti setiap hari atau bahkan setiap jam. Ya masa kita harus ngecek setiap saat? Kan ribet juga ya. Tapi di sini saya punya solusinya, yaitu dengan menggunakan DDNS seperti ini. Jadi jika kita memakai DDNS ini, dia bakal terjemahin IP kita ke bentuk domain. Dan otomatis ke-update pula jika IP publiknya keganti. Dan menurut saya kalau pakai DDNS ini lebih enak loh, karena udah pakai domain, udah gitu bisa di custom pula. Dan satu lagi yang paling penting ini gratis loh. Oh my god. Oke, langsung aja ya. Caranya kita buka tab baru dulu ya kayak gini. Lalu kita search Noip. Setelah itu kita buka yang noip.com ini yang paling atas. Nah, kalau kalian belum punya akun, kalian bisa sign up terlebih dahulu. Caranya kalian klik yang di atas ini, klik sign up. Lalu masukin email kalian di sini. Habis itu kita masukin passwordnya juga seperti ini. Oke, kalau sudah diisi untuk bagian email dan passwordnya, kita ini ya untuk bagian hostname-nya kita pilih create my hostname letter aja ya. Jika sudah, kita scroll ke bawah dan kita klik free sign up. Nah, nanti dia akan kayak gini ya, dia bakal minta verifikasi di email kalian. Kita tinggal buka Gmail aja. Dan nah, udah ada tuh email baru dari Noip. Kita tinggal buka dan kita klik confirm account. Nah, di sini kita bisa lihat ya kalau akun Noip kita sudah aktif. Selanjutnya kita tinggal klik my account aja di atas sini. Nanti dia bakal ngarahin kayak gini. Nah, pertama kali yang harus kita lakukan di sini adalah kita konfigurasi akun kita terlebih dahulu ya. Caranya, kita klik akun di kanan atas ini, terus kita pilih account. Nah, di sini kita buat username-nya dulu ya. Kita klik add username, lalu masukin username kalian. Nah, kalau udah, kita klik save. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita isi biodata kita ya. Kita masukin nama kita. Nah, kalau udah, ini untuk bagian organisasi kita nggak diisi juga nggak apa-apa sih. Kita skip. Terus ini untuk country kita pilih Indonesia karena saya tinggalnya di Indonesia. Terus alamat, ya kita isi aja ya. Kalau nomor telepon saya nggak diisi juga nggak apa-apa sih. Nah, ini time zone atau zona waktu. Kita pilih zona waktu kita ya, yaitu Jakarta. Kalau udah kita save. Lah malah hilang. Oh iya, lupa di save. Nah, ini kalau udah diisi kayak gini, kita save yang ini ya. Sip, ini udah ke save ya. Kalau sudah, kita buka menu Dynamic DNS di sini. Lalu pilih Noip hostname. Terus kita bikin domain kita nih di sini dengan cara kita create hostname. Nah, di sini kita masukin nih nama domain yang pengen kita buat. Saya coba masukin nama domainnya Kerehore ya. Terus untuk domainnya kita bisa ganti juga ya di sini, lumayan banyak pilihannya. Tapi saya pilih yang ini aja. Nah, kalau ini bagian IP version 4 address ini kita bisa isi dengan IP public kita ya. Seperti ini, kita bisa pastekan di sini. Nah, kalau udah nggak usah ada yang diganti lagi, kita tinggal klik create hostname. Nah, kalau kayak gini artinya sudah selesai nih. Kita tinggal buka domain ini di web, kita klik kanan lalu pencet ini dan ya lupa. Jangan lupa masukin portnya ya. Kita tinggal tambahin di sini ×2 dan masukin portnya 8080. Kita enter dan nah, udah berhasil ya. Sip. Kita belum konfigurasi biar si DDNS ini update otomatis ketika IP publiknya reset. Caranya gampang kok, beneran. Kita buka lagi halaman router kita.
Terus pilih menu Advance atau yang gambar gear ini. Terus di sini kita pilih menu Application, lalu pilih DDNS. Nah, di sini ada settingan DDNS saya yang sebelumnya ya. Hiraukan aja, anggap aja nggak ada gitu. Nah, di sini kita pilih New, nanti bakal kebuka tab baru di bawah kayak gini. Terus kita centang Enable DDNS. Kalau one ini pilih aja ya yang ini. Nah, ini untuk bagian domain name kita masukin aja nama domain yang sudah dibuat tadi ya. Kita tinggal copy kayak gini, terus kita pastein ke sini. Nah, ini untuk service provider pilih aja NOIP. Ini kita biarin aja. Terus untuk service port ini diemin aja, nggak usah diganti. Selanjutnya username. Nah, untuk username ini kita masukin username yang sudah kita bikin ya di NOIP tadi. Nah, yang kayak Rehoretek ini ya. Selanjutnya kita tinggal masukin aja ya username-nya kayak gini. Atau sebenarnya mau di copy paste juga kayak gini bisa. Nah, kalau bagian password kita masukin password yang kita bikin pas registrasi tadi ya, yang di akun NOIP. Kita masukin passwordnya. Nah, jika sudah kita apply. Sip, udah ada ya kayak gini. Nah, ini kalau tulisannya masih down kayak gini, ini tinggal refresh aja ya. Web routernya kayak gini, kita refresh. Dan coba kita masuk lagi ya ke menu DDNS yang tadi. Kita klik ini. Sip, kalau tulisannya sudah up kayak gini, artinya sudah beres ya. Dengan ini kita nggak usah khawatir lagi ketika IP publiknya ke reset ya. Dan menurut saya ini lebih keren aja gitu ya, pakai domain gini. Oke, mungkin cukup sekian ya video saya kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja di kolom komentar. Dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah!